tanda akhir zaman yang pertama? Tanda yang pertama disebutkan di Quran surah ke-63 ayat 10. Lihat kalau Anda detil. Aktivitas di sini 78 ayat 10, ayat 11. Tanda pertama pun dimulai dari ayat ke-10-nya. Nih, Allah kasih contoh untuk yang beribadah dengan harta. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kata Allah, gunakan harta yang kutitipkan untuk beramal saleh. Infak, berbagi dengan orang sebelum tiba berakhirnya zaman yang aku berikan kesempatan padamu untuk beraktivitas. Apa bagian pertama? Ini yang disebut dengan tanda berakhir pertama, kiamat untuk manusia yang paling awal, dan setiap manusia akan mengalaminya, sehingga sebagian ulama menyebut sebagai kiamat kecil. Ya, sebelum alam yang besar ini selesai, maka yang kecil ini muncul. Apa itu? Yang qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian. Ini yang telah kita tuliskan. Maut. Jadi kalau kita berbicara tentang akhir zaman, jangan jauh-jauh berbicara tentang kiamat besar, habisnya alam dulu, alam semesta. Jadi nggak usah jauh-jauh menganalisis begini misalnya. Wah, ini kapan ya kiamat akan terjadi, bumi akan hancur, tabrakan terjadi, asteroid menabrak bumi, dukhan mulai muncul, macam-macam. Itu aspek jauh dulu. Yang dekat dulu yang kita pikirkan, jangan-jangan itunya belum tiba, yang kecil ya sudah datang. Harap-harap usia panjang, maut datang lebih cepat dari apa yang tidak kita duga. Tiba-tiba kematian datang, dan kematian itu kiamat yang paling kecil. Makanya kemarin ketika kita uraikan tentang isu tabrakan asteroid dukhan itu, kan saya kutip firman Allah di Quran surah 33 ayat 63 itu. Ya, ketika Allah sampaikan la'ala sa'ata takunu qariba. Kamu banyak tanya tentang kiamat besar. Hanya Allah yang tahu. Qul innama ilmuha 'indallah. Ya, wa may yudrika la'alla sa'ata takunu qariba. Terus persiapan kamu apa kalau kiamat itu terjadi besok? Persiapan kamu apa? Kamu aja bisa meninggal. Ya, jadi yang paling penting kita lakukan sekarang ini, kita selalu tanyakan, kalau hari ini saya wafat, begitu dulu cara berpikirnya. Makanya Nabi sering menganjurkan kita itu, sering ziarah. Ya, dengan cara yang benar, lihat untuk mengingatkan kematian. Nyolatin orang yang wafat, mengantarkan jenazah. Untuk berpikir kalau saat itu atau esok hari kita kemudian jadi jenazah. Kita pasti mengerti. Jadi semua yang kita rasakan dapat itu akan habis. Harta yang dikumpulkan tuh habis, ditinggalkan. Jabatan yang dibanggakan, sampai saling berselisih, saling segala rupa dilakukan dan sebagainya. Untuk dapat ini, dapat itu, uang dan seterusnya. Ya, ilmu juga demikian. Ya, hati-hati karena ustadz juga. Tolong doakan, tolong. Karena tidak mudah. Tidak mudah. Ya, setan itu kan levelnya, kalau orang manusianya makin naik, setannya makin pintar. Ya, setan goda ustadz beda dengan setan goda diplomat. Setan ustadz beda dengan setan birokrat. Ya, setan ustadz, setan ulama beda dengan setan rakyat biasa. Akan lain. Yang rebutan jamaah kah, yang ini kah, yang itu kah, yang saling mencelakan dan sebagainya. Makanya penting saling mendoakan, penting berprasangka baik, penting saling menyayangi. Itu yang kita tebarkan dalam kehidupan. Doakan, saling menyayangi, dan ada dalam nilai kebaikan. Karena kita akan wafat, akan meninggal. Ini, karena itu Nabi sering mengarahkan kepada kita persiapan sebelum wafat. Jangan sampai ada penyesalan, karena ayatnya sudah turun. Kan di situ jelas Allah mengatakan, ada orang yang menyesal sampai mengatakan kepada Allah, ya Allah, laula akhartani ila ajal yang qarib. Tambah dikit aja ajal nih, batas usianya tambahin dikit aja ya Allah. Tambah dikit, aku janji. Kalau ada kebaikan tersisa, besar pun semua aku berikan. Wakafkan aja semuanya. Ya, tambahkan ya Allah, walau cuma 5 detik aja untuk mengatakan semua aku wakafkan, selesai. Sehingga nggak ada beban dalam kehidupannya. Gitu. Jadi kita berpikir yang besar-besar. Ternyata akhir zaman yang pertama itu maknanya kematian. Wafat. Ya. Hanya kita pun mesti waspada. Kenapa? Karena ternyata dengan diutusnya Rasulullah SAW, Allah menegaskan bahwa beliau adalah seorang Rasul yang terakhir. Untuk umat yang terakhir. Untuk masa yang terakhir. Jadi sesungguhnya akhir zaman itu sudah dimulai sejak
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, bahkan Allah sudah mengatakan masa semakin mendekat. Kiamat yang besar semakin mendekat dengan statement yang diturunkan lewat firman Allah di Quran surah ke-54 itu. Ayat yang pertama, surah Al-Qamar. Bahkan Allah langsung berikan tanda alamnya. Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Sungguh as-sa'ah, kiamat semakin mendekat dari yang sebelumnya, makin dekat, makin dekat, makin dekat. Ya, dan bulan telah terbelah. Bukankah sudah dibuktikan lewat NASA? Ya, dan orang-orang yang tahu antariksa bahwa pernah ada bekas terbelahnya bulan, nampak jejaknya, terlihat. Dan Allah mengatakan semakin dekat. Hanya kan hitungan Allah beda dengan hitungan kita. Bukankah sehari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun dunia? Ya kan? Hitungannya beda. Jadi kalau kita mengukur di masa Nabi Muhammad SAW ke kita sekarang, belum tentu seperti yang kita gambarkan, karena hitungan Allah berbeda dengan hitungan kita. Entah itu 2000 tahun setelah Nabi, entah 3000 tahun, entah 4000 tahun. Mungkin dalam hitungan Allah cuma 2 hari, 3 hari, 4 hari. Tapi hitungan kita bisa terasa berbeda. Hanya karena itulah ketika seorang bertanya tentang kapan waktunya kiamat terjadi, tidak ada kecuali tanda umum saja supaya kita mengamalkan amal-amal soleh, supaya persiapan itu bisa dilakukan dengan sempurna. Hanya yang paling penting untuk waspada, keterangan sudah jelas. Bahwa orang-orang beriman, jangan khawatir. Orang beriman gak akan khawatir dengan kiamat. Jadi kalau ada orang panik dengan kiamat segala rupa, pada kejadian aja belum, ini menandakan imannya lemah. Iman harus diperkuat lagi. Kenapa? Karena semua orang beriman, yang imannya benar, bukan orang munafik. Ingat, bukan orang munafik, yang imannya benar, Allah akan wafatkan sebelum tiba kiamat. Di orang yang beriman dengan iman yang benar tidak akan mengalami huru-hara kiamat. Ya, tidak akan mengalami dahsyatnya kiamat. Orang diangkat, bumi diangkat, segala rupa diadukan dan sebagainya. Ya, ihnil manfus, seperti dilempar-lempar seperti kapas, ya, ditabrakkan dan itu. Bagi orang beriman tidak akan mengalami itu semua karena akan diwafatkan sebelum tiba kiamat yang besar itu. Cuma tantangannya tidak mudah karena tanda-tandanya pun itu yang ditanyakan oleh malaikat kepada Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim. Ini sebagai penutup kita. Ya. Nomor hadis yang ke-8. Kalau punya kitab jadi jilid yang pertama, nomor hadis yang ke-8, rawinya sahabat sekaligus mertua Nabi, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Al-Imam An-Nawawi mengutip hadis ini dalam Al-Arba'innya, memosisikan pada nomor hadis yang kedua. Bahkan disebut dengan hadis Jibril. Ya, panjang kalau kita bacakan, ya, an Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Qala bainama nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittala alaina rajulun shadidu bayadith thiyabi shadidu sawadi sa'ari ya la yura alaihi atharu safari wa la ya'rifu minna ahadun. Ya, fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Ya, kemudian wada'a fakhidayhi ala fakhidayhi wada'a kaffayhi ala fakhidayhi faqala ya wa wada'a rukbatayhi ala rukbatayhi, kemudian wada'a kaffayhi ala fakhidayhi faqala ya Muhammadun akhbirni anil Islam. Dijawab oleh Nabi akhbirni anil iman. Dijawab oleh Nabi akhbirni anil ihsan. Terakhir dia bertanya mata sa'ah, kapan kiamat terjadi? Dijawab oleh Nabi, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Kemudian bertanya lagi, terangkan kepadaku tanda-tandanya. Jadi kalau tanda ini sudah ada, itu artinya semakin mendekat. Cuma ukuran dekatnya kita pun belum tahu. Hanya semakin waspada. Kenapa? Karena ketika kiamat akan mulai mendekat, fitnahnya bertambah, ujiannya tidak seperti biasa. Makin banyak ujian yang bisa menggoyahkan iman. Disitulah kita penting menjaga iman kita sampai wafat sebelum kiamat tiba. Itu maksudnya. Jadi jangan sampai nanti kalaupun meninggal kiamat belum tiba, meninggalnya dalam keadaan nggak ada iman. Karena Nabi pernah mengatakan kalau ujian semakin tinggi, ada orang paginya beriman, sorenya kafir. Ya, yusbihu mu'minan wa yumsi kafir. Sebaliknya, itu yang paling bahaya. Ya, dan itu akan terjadi. Ada orang tadinya beriman tiba-tiba murtad. Ada orang tiba-tiba, ya demikianlah. Berubah tidak konsisten. Karena itu diantara tandanya antalidal amatu rabbataha, jika ada seorang pembantu melahirkan tuannya. Di banyak tafsiran di kalangan ulama, ada yang mengatakan dunia mulai terbalik, yang bohong dianggap jujur, yang jujur dianggap tidak. Ada yang menafsirkan anak mulai durhaka kepada kedua orang tuanya. Ada yang menambahkan lagi dengan banyaknya tersebar kemaksiatan dan sebagainya.
Ya, wa antaral khufata, al-urata, al-alata, ri'a asya'i yatatawwaluna fil bunyan. Engkau melihat penggembala yang cuma beralaskan kaki, kemudian telanjang setengah dada. Kok bisa lomba-lomba penggembala ini meninggikan bangunan-bangunan tinggi? Ada yang menafsirkan orang sudah lomba dengan kepentingan dunia. Ya, sudah nggak senang berbagi dengan sekitarannya. Cuman ngumpulin kepentingannya aja, ambil terus lomba-lomba, pamer, tingkatkan status sosial, sudah nggak peduli dengan sesama. Akhirnya yang terjadi saling memakan satu dengan yang lain, seperti hukum rimba. Kejahatan mulai banyak muncul. Kalau kejahatan sudah mengisi dunia dengan sepenuhnya, orang-orang sudah nggak mendekat dengan Allah. Sampai di hadis lain dikatakan zina sudah menyebar sampai orang nggak malu melebihi binatang. Sampai-sampai orang mengatakan kalau bisa jangan di sini, di balik tembok saja, karena sudah menyebarnya zina di mana-mana. Nah, kalau sudah seperti itu terlihat ada banyak keburukan tampak, ini menandakan pesan pertama, ini jangan ke kiamat dulu. Pesan pertama, kita harus menjaga iman dengan baik, jangan goyah, jangan ikut maksiat. Ya, ini poinnya. Supaya kita pertahankan sebelum wafat. Khawatirnya iman semakin rendah, hilang iman, maka masuk dalam golongan yang menghadapi kiamat, yaitu orang-orang munafik atau orang-orang yang mengingkari dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksudkan. Jadi akhir zaman bisa berarti berakhirnya kehidupan kita dengan wafatnya kita semua. Juga yang kedua bisa berarti berakhirnya alam semesta, sehingga tiba waktunya kehancuran dan kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi poin pentingnya, orang beriman tidak akan mengalami kiamat yang besar. Hanya ia akan mengalami jembatan menuju pertemuan dengan Allah, yaitu kematian kecilnya, kiamat kecilnya, kematiannya untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu saya sering mengatakan, jangan bahas yang tinggi-tinggi dulu lah. Cukup jadi pengetahuan saja. Dukhan jadi pengetahuan, Dajjal jadi pengetahuan, Ya'juj dan Ma'juj jadi pengetahuan. Kita penting tahu. Penting tahu sebagai bagian dari pembahasan keimanan kita dan tanda-tanda yang akan muncul. Sehingga dengan itu kita bisa ingatkan pada generasi-generasi mendatang untuk kembali kepada hukum Allah supaya tidak mengalami itu semua. Ya, apa hukum Allah itu? Itu yang tadi saya terangkan. Berbicara yang baik-baik, mendengar yang baik-baik, perbanyak amal soleh, beribadah kepada Allah, bermuamalah yang baik, berakhlak yang mulia. Itu yang kita jaga sebagai penguat iman sampai kita berpulang. Saya kira ini, dan jangan sampai masuk pada bahasan yang lebih detail yang tidak ada kejelasannya dan hanya pengetahuan mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala seperti kepastian tentang kiamat. Saya kira selesai bahasan kita. Dan lebih baik kita fokus membahas yang sekarang kita butuhkan saat Ramadan untuk memperbaiki keadaan dan kualitas kehidupan kita. Untuk itu, saya akhiri, saya tutup bab terkait dengan akhir zaman untuk membuka bahasan lembaran baru terkait dengan penguatan jiwa kita, penguatan tubuh kita, penguatan arah ibadah kita, sehingga menjadi manusia berkualitas, manusia akhir zaman yang berkualitas untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang bisa saya sampaikan, dan tentunya seperti sering saya katakan akan ditemukan kekurangan-kekurangan yang tidak menjadikan itu sebagai bahan